Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, silakan masuk. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Ayo, silakan duduk sini. Mau minum apa? Teh, kopi, atau air putih? Nggak usah repot-repot Bu. Apa-apa, anggap aja rumah sendiri. Nggak usah Bu, terima kasih banyak. Baik. Kamu kesini naik apa? Naik motor langsung ke sini. Dari mana emangnya? Dari kantor tadi langsung ke sini. Capek sekali ya. Iya Bu, nggak apa-apa tapi Boleh saya tahu nama kamu siapa? nama saya Fahmi Bu. Oh, kami. Bagus sekali ya namanya, seperti orangnya. Bisa aja. Ya udah, kalau gitu kita mulai aja ya konseling kita hari ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ainun Fadila. Anda bisa manggil saya dengan sebutan Bila. Kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Tapi sebenarnya saya agak bingung. Kenapa saya perlu datang ke konseling ini ya? Oh, itu sangat wajar karena sesi konseling ini itu tempatnya dimana kita buat berbicara tentang apapun yang kita alami tanpa takut dihakimi. Terus tujuan utamanya dari konseling ini itu buat membantu kita merasa lebih baik lagi. Sebelumnya saya mau nanya, apakah kamu pernah konseling sebelumnya? Tidak, ini baru pertama kalinya saya konsul ke ke sini. Oh, tentu saya mengerti. Dalam sesi konseling ini, kita akan bekerja sama untuk memahami perasaan dan pengalaman Anda, serta mencari cara untuk mengatasi tantangan yang mungkin Anda hadapi. Teknik pertama yang bisa kami gunakan disebut itu teknik attending atau yang biasa disebut menyambut. Ini tuh melibatkan penuh perhatian kepada Anda, mendengarkan dengan empati, dan menunjukkan ketertarikan terhadap apa yang Anda bagikan. Bagaimana Anda merasa tenang tentang itu? Saya rasa baik. Saya sangat suka benar-benar didengarnya. Oke. Benar-benar didengar. Oh, itu sangat penting. Selain itu, nantinya kita juga akan menggunakan teknik seperti refleksi, di mana saya akan mencerminkan kembali apa yang Anda katakan untuk memastikan pemahaman yang mendalam. Ada juga pertanyaan terbuka yang dirancang untuk merangsang pembicaraan yang lebih mendalam. Semua ini bertujuan untuk membantu Anda mempelajari perasaan dan pikiran dengan lebih mendalam. Bagaimana perasaan Anda tentang pendekatan ini? Sepertinya bagus. Saya rasa ingin mencobanya. Jadi, saat nanti kita akan melanjutkan, kita juga akan memproses lebih lanjut lagi dan mencari cara untuk membuat perubahan yang lebih positif lagi. Beritahu saya jika ada hal-hal yang ingin Anda diskusikan, jika ada cara yang membuat Anda merasa lebih nyaman lagi, dan bagaimana Anda ingin melanjutkan dari sini. Saya rasa saya ingin bercerita tentang tekanan di tempat kerja saya. Saya merasa semakin sulit mengatasi masalah ini. Oh, begitu. Saya mengerti bahwa tekanan di tempat kerja bisa sangat menantang ya. Sudah kalau seperti itu, kita proses lebih lanjut lagi. Apakah ada situasi tertentu yang menonjol atau membuat Anda merasa sangat tertekan? Iya, ada masalah di tim saya yang tidak selesai. Rasanya seperti beban berat buat saya. Terima kasih karena Anda sudah mau terbuka. Jadi kami dapat merinci lebih lanjut tentang masalah tersebut. Bagaimana biasanya Anda menghadapi tekanan atau masalah itu di tempat kerja? Saya selalu menarik diri
Saya selalu menarik dari diri dan merasa sulit untuk fokus. Bahkan di rumah saya membawa stres itu bersama saya. Oke, baik. Apakah Anda pernah mencoba strategi tertentu untuk mengatasi stres tersebut? Sejujurnya belum. Saya tidak yakin harus mulai dari mana. Kalau begitu, kami dapat bekerja sama untuk menentukan strategi yang cocok nih. Apa untuk Anda? Apakah ada hal-hal tertentu yang biasanya membantu Anda merasakan lebih tenang atau terbantu dalam situasi sulit? Saya suka berolahraga, tapi saya merasa saya tidak punya waktu untuk berolahraga akhir-akhir ini. Kalau itu kita bisa pertimbangkan ya cara untuk membuat kegiatan fisik di dalam rutinitas Anda. Oke, selanjutnya bagaimana kita dapat mengatasi masalah di tempat kerja dan mengelola stres dengan lebih efektif? Bagaimana menurut Anda? Ya, saya pikir akan membantu saya. Saya hanya ingin menemukan cara untuk mengatasinya dan merasa lebih baik saja. Oke, itu langkah yang baik ya. Saya juga di sini untuk membantu Anda melalui proses ini. Jadi selanjutnya kita juga bisa mencari cara untuk mengelola stres dan masalah di tempat bekerja. Apakah ada harapan atau tujuan tertentu yang Anda ingin capai melalui konseling ini? Saya ingin merasa lebih nyaman di tempat kerja dan menemukan cara untuk menghadapi konflik tanpa terlalu terpengaruh olehnya. Oh, jadi tujuan yang bersifat sangat wajar dan bermanfaat. Jadi kita akan bekerja sama untuk meraih tujuan tersebut. Selanjutnya kita dapat mencari strategi konkret nih yang dapat Anda bisa terapkan di kehidupan Anda sehari-hari. Jadi selama proses ini pastikan untuk memberitahu saya jika ada hal-hal tertentu ada yang membuat Anda merasa lebih kurang nyaman. Terima kasih. Saya menghargainya. Saya berharap dapat membuat kemajuan dalam beberapa sesi mendatang mungkin. Saya yakin kita dapat bekerja sama untuk mencapai itu. Jadi kami akan melangkah satu langkah pada satu waktu. Bagaimana jika kita mulai dengan menciptakan rencana tindakan kecil untuk minggu ini? Ini juga bisa menjadi langkah pertama menuju perubahan positif. Bagaimana rencana tindakan kecil mungkin membantu Anda? Saya pikir itu adalah ide yang bagus. Mungkin saya bisa dimulai dengan mengatur waktu untuk olahraga setidaknya 3 kali seminggu. Itu sepertinya langkah yang baik ya. Jadi mari kita masuk ke dalam rencana tindakan saja ya. Selanjutnya kita akan terus mengevaluasi dan menyesuaikan rencana ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Bagaimana? Saya merasa yakin dengan itu. Terima kasih Bu Dila. Sama tidak masalah. Namun kamu bisa panggil saya Dila saja. Saya di sini untuk membantu Anda dan saya senang melihat semangat positif Anda. Apakah ada lagi yang ingin Anda tambahkan sebelum kita menyelesaikan sesi ini? Tidak ada yang lebih. Saya hanya senang bahwa saya memutuskan untuk datang ke sini. Saya juga senang Anda datang ke sini. Jadi kami akan melanjutkan konseling ini bersama-sama ya. Jika ada hal apapun yang perlu Anda bicarakan di antara sesi, jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih Bu Dila. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menerapkan rencana ini. Ya, saya yakin Anda akan melakukannya dengan baik. Ingat bahwa setiap langkah kecil merupakan kemajuan. Jika Anda menghadapi kendala atau memiliki pertanyaan, jangan ragu atau sungkan untuk berbicara pada saat itu. Jadi kami akan melaluinya ini bersama-sama. Saya akan melakukannya sampai. Fahmi, dalam sesi konseling ini
kita juga akan mencoba beberapa teknik lainnya seperti konfrontasi, di mana saya akan mencoba untuk membawa perhatian pada pola pikir atau perilaku tertentu yang mungkin perlu dieksplorasi lebih dalam lagi. Selain itu, kita akan menggali lebih dalam melalui suasana diam, memberi Anda waktu untuk merenung dan meresapi pemikiran atau perasaan Anda. Bagaimana perasaan Anda tenang mencoba teknik-teknik ini? Saya siap mencobanya. Saya rasa hal itu bisa membantu saya memahami diri saya sendiri. Oke, baik. Mari kita mulai dengan konfrontasi ya. Ada momen-momen tertentu di tempat kerja yang mungkin menyulitkan Anda? Sebenarnya ada beberapa konflik di antara rekan kerja membuat saya merasa terbebani. Saya mengerti bahwa konflik di tempat kerja bisa sangat menantang ya. Bagaimana Anda biasanya merespon atau menangani konflik semacam itu? Saya cenderung menarik diri dan mencoba menghindari konfrontasi. Saya tidak ingin terlibat dalam drama atau masalah yang ada di tim. Oke, pemahaman Anda tentang respon tersebut sangat berharga ya. Jadi sekarang mari kita coba teknik suasana diam sejenak. Saya akan memberi Anda beberapa waktu untuk merenung. Bagaimana respon Anda terhadap konflik ini mempengaruhi kesejahteraan Anda? Silakan beritahu saya ketika Anda siap untuk berbicara. Nah, kita coba ya. Bagaimana perasaan Anda setelah merenung sejenak? Saya merasa bahwa sikap saya untuk menghindari konflik mungkin membuat saya merasa lebih aman, tapi juga membuat saya merasa terisolasi dari tim. Oke, pemahaman itu adalah langkah pertama yang baik. Sebagai langkah selanjutnya, kita bisa mencoba melihat alternatif lain dalam menghadapi konflik. Bagaimana menurut Anda jika kita mencoba pendekatan yang lebih terbuka dan berkomunikasi dengan rekan-rekan kerja mencari solusi bersama? Itu mungkin sulit bagi saya, tapi saya terbuka untuk mencoba. Saya hanya khawatir itu akan menimbulkan lebih banyak masalah. Kekhawatiran itu sangat wajar ya. Dan kita juga akan bekerja sama untuk merancang pendekatan yang terbaik sesuai dengan kenyamanan Anda. Selanjutnya, mari kita beralih ke ajakan memikirkan yang lain. Dalam situasi konflik, apakah ada cara pandangan atau perspektif yang mungkin tidak Anda pertimbangkan sebelumnya? Saya rasa saya belum memikirkan bahwa bagaimana melibatkan semua pihak dalam mencari solusi. Mungkin saya terlalu fokus pada bagian bagaimana menghindari masalah. Itu adalah insight yang sangat baik ya. Dengan melibatkan semua pihak, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kooperatif dan mendukung. Akhirnya, mari kita akhiri dengan penarikan kesimpulan ya. Dari kesimpulan ini, bagaimana Anda melihat peran Anda dalam tim setelah pembahasan kita hari ini? Saya mulai menyadari bahwa saya perlu lebih terbuka terhadap komunikasi dan terlibat dalam menyelesaikan masalah bersama tim. Mungkin itu bisa membantu mengurangi tekanan yang saya rasakan. Dan itu adalah langkah besar ya menuju perubahan yang positif ya pasti. Jadi ya itu adalah langkah besar ya menuju perubahan yang lebih positif lagi Fahmi. Jadi kami akan terus bersama untuk mengembangkan strategi keterampilan yang dapat membantu Anda mencapai tujuan. Kita bisa merinci lebih lanjut dan merencanakan langkah yang lebih konkret. Bagaimana perasaan Anda setelah kesini? Saya merasa lebih optimis dan memiliki pandangan yang lebih jelas tentang apa yang perlu saya lakukan. Terima kasih. Tidak masalah. Saya senang melihat semangat perubahan Anda dalam diri Anda hari ini.
sebelumnya Anda pergi, Fahmi, apakah ada langkah sebelum Anda pergi, Fahmi, apakah ada langkah konkret yang ingin Anda fokuskan dalam menerapkan perubahan positif ini? Saya pikir saya akan memulai dengan membuat jadwal harian yang lebih teratur dan mengalokasikan waktu untuk kegiatan yang mendukung tujuan saya. Oke, suara seperti rencana yang baik ya. Menjadwalkan waktu dengan baik dapat membantu menciptakan peraturan dan mengurangi stres. Terus, bagaimana Anda berencana untuk memulai membuat jadwal tersebut? Saya akan mulai dengan menetapkan waktu khusus untuk pekerjaan rumah dan waktu untuk diri sendiri. Saya juga akan menambahkan waktu untuk berolahraga yang saya nikmati. Oke, itu langkah yang sangat baik ya, Fahmi. Jadwal yang lebih teratur dapat memberikan Anda kontrol lebih besar atas waktu dan membantu mengurangi beban. Ingat ya, proses itu bertahap dan saya yakin Anda bisa mencapai tujuan Anda. Saya juga berpikir untuk menetapkan batasan waktu pada penggunaan media sosial agar tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di sana. Oke, itu adalah keputusan yang sangat bijaksana. Pembatasan waktu pada media sosial itu memberikan ruang lebih banyak untuk fokus pada kegiatan yang lebih positif lagi dan tentu bisa mencapai tujuan Anda. Bagaimana Anda berencana untuk mengimplementasikannya? Saya pikir saya akan menggunakan fitur pengingat pada ponsel saya dan menetapkan batas waktu harian untuk penggunaan media sosial. Oke, itu langkah yang baik ya untuk menciptakan kebiasaan yang lebih sehat lagi ya. Jangan ragu untuk memberitahu saya bagaimana hal itu berjalan di sesi berikutnya. Saya yakin Anda banyak melihat perubahan positif. Jika ada hal lain yang perlu dibahas, jangan ragu untuk membawa itu ke sesi berikutnya ya. Baik Bu, terima kasih atas dukungannya dan sarannya. Ya, sama-sama Fahmi.